Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Senin tanggal 6 Juli 2020 bersama dengan saya Romo Alip mengajak pada permenungan hari ini untuk merenung dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26, di mana saya akan mengambil dua ayat, yakni ayat 18 dan 21 untuk bermenung pada hari ini. Mari kita menyiapkan diri supaya Roh Kudus turun atas permenungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli, memohon karunia untuk bermenung, supaya Engkau menjadi sumber kehidupan dan keselamatan bagi kami, menumpahkan segala rahmat yang kami butuhkan dari permenungan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Permenungan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26, di mana akan diambil ayat 18 dan 21. Kepala rumah ibadat itu menyembah Dia dan berkata, "Datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dan perempuan itu berkata dalam hatinya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26 ini menampilkan kisah seorang perempuan yang sudah lama menderita pendarahan dan seorang putri muda yang baru saja meninggal. Dua mukjizat yang dikisahkan dalam perikop ini berisi dua petunjuk yang berharga bagi kita muridnya. Yang pertama, bahwa perempuan menyentuh pakaian Yesus, dan digambarkan ketika ia menyentuh Yesus hanya dilakukan oleh orang beriman, maka ia akan beroleh kesembuhan. Ia yakin sebab hanya orang beriman yang mau keluar dari keterbatasannya lalu menjalin relasi dengan Yesus yang tidak terbatas. Ia Tuhan yang mengampuni dan menyembuhkan. Maka iman si perempuan yang menderita itu adalah iman yang menyentuh Yesus, iman yang menyembuhkan. Sementara yang kedua, putri yang sudah mati tidak menyentuh, tetapi justru disentuh oleh Yesus. Sentuhan Yesus ini menghasilkan apa yang disebut dengan iman. Manusia pindah dari kematian ke dalam kehidupan. Sentuhan Yesus kepada perempuan yang mati itu, putri muda yang mati itu, adalah sentuhan kebangkitan dan hidup. Maka dua hal yang bisa kita pelajari. Perempuan yang beriman dan menyentuh Yesus, kemudian beroleh kesembuhan. Dan Yesus yang menyentuh putri itu dan beroleh kehidupan, menjadi jalan bagi kita untuk menumbuhkan iman akan Tuhan. Menyentuh Tuhan dan disentuh Tuhan adalah jalan bagi kita untuk beriman kepadanya. Maka mari kita mohon rahmat, supaya segala hal yang kita upayakan hari ini akhirnya membawa kehidupan, kebangkitan, dan keselamatan bagi kita dengan menyentuh Tuhan, dan kita pun akan disentuhnya sehingga mukjizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, aktivitas dan hidup kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.